Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur wa aidan alladzi mudawwirul awqati wal ayyam wa awjaba alaina bis salati was siyam wa amaruna bil ittihadi wa silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Amma ba'du. Para shaimin, shaimat, para bapak ibu, saudara dan anak-anak kuritula yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Di penghujung akhir bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan dan qiyamul lail, khususnya adalah sholat tarawih. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita. Beliau adalah sang inspirator sekaligus sebagai motivator bagi kita dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah-sunnah Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kajian di akhir Ramadan dan sekaligus kita sambut, yaitu bulan kemenangan, hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disampaikan tentang peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan dari para sahabatnya. Bahkan riwayat itu menjelaskan bahwa ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit-langit dan bumi serta para malaikat menangis karena akhir Ramadan datang sebagai musibah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat menanyakan hal seperti ini. Kemudian Rasulullah di dalam hadisnya tersebut menyampaikan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa peristiwa musibah ini adalah karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan yang istimewa tersebut adalah memiliki satu kemuliaan dan keistimewaan. Setiap doa-doa kita dikabulkan dan sedekah kita diterima. Dan peristiwa ini menjadikan semua makhluk langit bumi dan para malaikat menangis. Bagaimana lantas kita sebagai umat Rasulullah? Apakah juga akan merasakan kesedihan atau menangis? Maka tidak ada musibah yang lebih besar kecuali habisnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita perlu bermuhasabah di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan kali ini. Kita akan berharap puasa kita diterima dan akan bertemu untuk di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Para shaimin, shaimat dan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Maka
hadis Rasulullah menjelaskan juga, sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar tahun semuanya itu menjadi bulan Ramadan. Ini pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka kita perlu bersyukur dan bersyukur, terus bersyukur karena tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang akan kita ikuti di dalam ibadah-ibadah selanjutnya, yaitu kita akan masuk di bulan malam Syawal, yaitu malam kemenangan kita. Di dalam malam kemenangan kita itulah maka kita terus melaksanakan berjalannya waktu di dalam melaksanakan akhir bulan Ramadan. Kemudian ada ibadah amaliyah yang kita syiarkan bersama, yaitu mengandangkan takbir tahmid, mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan asma-asma Allah. Maka di malam saat itu juga kita seharusnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang hadisnya disampaikan, man ahya lailatil aidaini lam yamud qalbuhu yawma tamutul qulubu. Di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabatnya, siapa yang menghidupkan di malam lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak mati di hari di mana hati-hati pada mati. Maka di dalam malam, yaitu malam istimewa, malam Idul Fitri, sudah seharusnya kita memperbanyak untuk melaksanakan ibadah-ibadah, yaitu dimungkinkan menurut para ulama Lailatul Qadar juga akan datang di malam hari raya Idul Fitri. Maka kita diperintahkan untuk menambah ibadah kita walaupun kita sudah memasuki malam, yaitu malam yang agung, malam Idul Fitri, dengan memperbanyak baca Al-Quran, kemudian memperbanyak doa, karena doa di malam itu cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah SWT, memperbanyak tasbih dan tahmid, memperbanyak baca sholawat, kemudian melaksanakan sholat. Itu adalah bagian daripada proses ibadah kita yang mungkin selama ini kita tidak pahami. Hanya kita melaksanakan takbir, hanya bersenang-senang dengan ke jalan-jalan di rumah-rumah ada takbir. Bukan sekedar itu, tapi sebagaimana para ulama menganjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang tidak kalah pentingnya. Para muhibbin, para pendengar, pemirsa rahimakumullah, maka selanjutnya kita akan memasuki di malam itu juga kita punya kewajiban melaksanakan, menunaikan zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah itu ada yang sudah dilaksanakan pada awal malam Ramadan yang sampai berakhir, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Jangan sampai kita melaksanakan membayar zakat kita terlambat. Maka kita diutamakan untuk melaksanakan membayar zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai melebihi setelah kita sholat Idul Fitri. Dengan takaran melaksanakan zakat fitrah pada umumnya adalah 2,5 kg. Ada yang menyampaikan, kebanyakan ulama melebihi, yaitu 2,7 kg atau 3 kg untuk kita bulatkan. Jika ada
itu kelebihannya adalah menjadi sedekah bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk keberkahannya di dalam kita melaksanakan semua ibadah-ibadah kita. Para muhibbin, para pemirsa dan pendengar semuanya yang berbahagia, untuk selanjutnya ada satu syiar bagi kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, yang sudah barang tentu ini adalah merupakan satu bagian yang menjadi satu kebanggaan bagi umat Islam yang telah merayakan kemenangan, yaitu setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian bermalam melaksanakan takbir, tahmid, mengagungkan asma Allah. Kemudian melanjutkan yaitu di pagi hari melaksanakan sholat sunnah muakkad, yaitu sholat Idul Fitri. Bisa dilaksanakan utamanya adalah di masjid, karena terlalu penuh bisa dilaksanakan di sebuah lapangan yang luas, agar semuanya para penduduk yang tidak kesempatan untuk mendapatkan tempat di masjid bisa melaksanakan di lapangan. Maka di dalam tata cara sholat Idul Fitri ini kita sudah biasa melaksanakan tiap tahunnya, namun tidak ada hal yang menjadi sesuatu yang kita ulang-ulang, agar kita mengingatkan kembali bahwa di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri kita disunahkan sebelumnya adalah melaksanakan mandi, seperti kita melaksanakan mandi wajib, yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan kita, menjadikan sunnah untuk kita melaksanakan. Kemudian kita disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, yaitu kita makan terlebih dahulu sebagai pertanda kita sudah tidak berpuasa, kita sudah iftar. Kemudian sampai di dalam pelaksanaan perjalanan sampai ke tempat kita bisa melaksanakan bacaan-bacaan takbir, tahmid dan tasbih. Kemudian kita menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah sholat Idul Fitri. Untuk para anak-anakku semuanya, di dalam sholat Idul Fitri kita akan mengikuti sholat dengan rakaat yang pertama, yaitu 7 kali takbir. Kemudian untuk rakaat yang kedua adalah sebanyak 5 kali kita bertakbir dengan mengangkat tangan, pertanda kita adalah menyerahkan diri kepada Allah. Setelah kita melaksanakan sholat, jangan kita segera pulang, maka laksanakanlah mengikuti yaitu khutbah yang disampaikan oleh para khotib, sehingga kita mendapatkan satu pencerahan di dalam kehidupan kita setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan selanjutnya kita akan meningkatkan satu sikar dalam kehidupan kita, para pemirsa dan muhibbin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan rangkaian itu semuanya, masih ada satu kegiatan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu kita akan melaksanakan yang biasa kita sebut adalah silaturahim. Sebagai bentuk kita melaksanakan hablum minan nas. Dalam perjalanan kehidupan kita 1 tahun, bergaul dengan siapapun, utamanya adalah keluarga kita, orang-orang tua kita, maka silaturahim ini adalah satu kewajiban dari sebagai manusia, hakul adami. Kita manusia tidak bisa bersih dari dosa, tidak pernah bisa kita bersih dari salah. Maka itu merupakan satu bentuk, satu pengakuan terhadap diri kita bahwa kita adalah memiliki kelemahan. Kita sering melakukan satu kesalahan dengan orang lain, sering berbohong, kemudian menggunjing atau hal-hal orang lain yang mestinya tidak diperkenankan oleh syariat agama Islam. Oleh sebab itu, kita setelah berpuasa bersyukur
selama kerangkaian ibadah puasa kita laksanakan, yang kemudian kita melaksanakan silaturahim, yaitu menyambung satu persaudaraan, terutama kepada keluarga kita, itu semuanya, maka langkah-langkah yang di dalam kita bisa mendapatkan satu nilai hikmah di dalam silaturahim adalah kita berharap mendapatkan ridho dari Allah SWT dalam silaturahim tersebut, yang akan mendatangkan hikmah kita merasa gembira bersama keluarga kita, kepada tetangga kita, saudara-saudara kita. Kemudian insya Allah kita akan dipanjangkan umur kita, menambah keberkahan hidup kita, umur kita, karena silaturahim membawa berkah itu semuanya. Kemudian kita yang bersilaturahim akan mendapatkan satu iringan doa dari para malaikat. Malaikat akan gembira melihat kita melakukan satu bersama-sama dengan sanak saudara kita. Kemudian kita akan mendapatkan satu keberkahan rizki yang lebih, dan Allah akan memberikan kemurahan kepada kita. Kemudian kita selalu mempererat tali persaudaraan, baik yang secara kekeluargaan maupun bertetangga atau saudara, teman sejawat, dan teman-teman yang kita temui, sebagai gambaran bentuk bahwa kita adalah semuanya bersaudara. Para rahimin rahimakumullah, dalam proses perhilatan yang kita ikuti di dalam melaksanakan mulai puasa Ramadan, kemudian kita melaksanakan malam takbir, kemudian melaksanakan zakat fitrah, kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang kemudian kita lanjutkan dalam kehidupan untuk bersilaturahim. Ini adalah gambaran bahwa Allah memberikan satu keberkahan hidup kita. Maka di dalam akhir apa yang saya sampaikan, sebelum kita tutup, atas nama pribadi saya mengucapkan rangkaian iringan doa kebersamaan kita, yaitu dengan doa bersama ja'alanallah minal aidina wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan mohon maaf lahir dan batin, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah, kita akan berharap bertemu dengan bulan Ramadan yang tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang li taatillah, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.